Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah mulai ngantuk, mulai ngangguk-ngangguk, kayak ayam lagi matuk-matuk ini. Mohon maaf, saya bahasa Indonesia, takut kalau bahasa Jawa nanti salah bahasa, bahaya nanti artinya. Sekali lagi kita ucapkan salam bentuk semangat kita, khususnya di malam yang penuh barokah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ba'du tahiyyah. Al-mukarramul muhtaram, murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Sobri serta para zuriyatihi. Ini mohon maaf, beliau ini Masya Allah putranya banyak dan soleh-solehah semua. Saya harus baca. Mohon maaf karena saya belum kenal semuanya. Saya baru kenal beberapa, itu pun masih bingung. Karena semuanya Masya Allah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Amin amin ya Rabbal alamin. Sini para zuriyatihi, Gus Munif dan keluarga. Ini nggak tahu keluarganya ini ada berapa, wallahu a'lam bishawab. Gus Hasan dan keluarga, Gus Abdullah dan keluarga, Gus Abbas dan Ning Jazilah, Gus Nur Hadi dan keluarga, para habaib, putra-putri, putra-putra dari Habib Mustafa Zain Al-Munawwar, Bapak Kiai Haji Solihin, Bapak Kiai Haji Jami'un, Bapak Kiai Haji Ahmad Tahirin, Wakil Rektor UNU Dr. Andes Haji Sudiro MM, dan Bapak Lutfi Wahab, serta Al-Mukarram Kiai Haji Hudori dan Al-Habib Rifki Abdullah Barakabah, serta para Gus Gawagis yang hadir saat ini, para asatidz dan ustadzah, para jamaah hadirin dan hadirat, para wali santri dan para santri-santri Pondok Pesantren Al-Falah yang semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah, selalu diberikan rizki yang melimpah, rizki yang barakah, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah bagi para putra putrinya yang sudah lulus, yang sudah selesai berkhidmah, yang sudah diridhoi untuk pulang, segera mendapat jodoh soleh dan soleha. Nah, yang paling besar yang perempuan. Ya, amin amin ya Rabbal alamin. Ini mohon maaf, saya di sini sebenarnya grogi, gemeteran, kayak sedang gempa. Kenapa? Karena seminggu lalu saya ditelepon oleh kakak ipar saya yang masih keponakan dari Romo Yai Kiai Haji Ahmad Sobri. Beliau minta saya untuk hadir di haflah ini. Ini prolog sedikit, kayak drama-drama seperti sekarang kan ada prolognya, seperti drama Ikatan Cinta dan kawan-kawan. Ya saya cuma tahu judulnya, tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu. Sedikit saya diminta untuk hadir, saya alhamdulillah. Kalau hadir insya Allah, karena bagaimanapun beliau Romo Yai, Romo Kiai Haji Ahmad Sobri adalah teman dari Abah Yai kami yang sudah berpulang setahun lalu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Saya senang sekali diundang untuk hadir di majelis ini, di acara haflah ini. Tapi ternyata ada tambahannya.
Saya hanya baru lafadz depannya saja, belum lihat mudhof ilaihnya, belum lihat untuk apa. Ternyata katanya saya diminta untuk tampil hadir ngisi mauidhah. Itu jujur, saya lagi ngisi pengajian kecil di Masjid BRI Pusat. Diminta seperti itu, saya langsung seperti kesamber geledek padahal di dalam gedung. Yang tadinya itu AC di belakang saya, kenceng, keringat dingin dengernya saya. Ini nggak salah saya diminta. Jangan-jangan kan sekarang musimnya ngeprank, musimnya biasa bercanda. Alah paling kakak ipar saya ngeprank. Kalau hoaks nggak mungkin, masa kakak ipar saya yang kasih berita hoaks. Wong Gus Munif saja, teman saya, teman di beberapa grup gak ngabarin saya. Kok bisa kakak ipar saya Gus Munif yang jelas Al-Karim Ibnul Karim tidak mengabari. Kok ini totonya kakak ipar saya mengabari seperti ini. Langsung di screenshot bentuk telepon dan miss call dari beliau. Romo Yai Haji Ahmad Sobri. Bingung saya. Mohon maaf sekali ini karena sampai sekarang masih belum percaya. Ini benar saya diminta mauidhah karena umur saya ini masih muda, ilmu saya juga masih kecil. Kok dibilang kiai, mohon maaf kalau kata abah kami kiai-kiai khususnya Bani Kandar, kalau kiai itu istrinya harus 3. Ini mohon maaf para yai, ini makanya saya kasih sifat kiai di Bani Iskandar, bukan kiai di tempat lain. Insya Allah tidak ada bedanya. Sini saya bingung dipanggil kiai, ya Allah, umur saya masih muda, lihat wajah saya imut-imut walaupun hitam mutlak. Disuruh ngaji depan haflah seperti ini, hafalannya Nazom Alfiyah yang saya sendiri saja sudah lupa, sudah 20 tahun, 10-15 tahun lalu. Ini suruh mimpin, suruh ngaji, ngasih mauidhah. Bingung, sampai tadi saya bingung mau disuruh ngomong apa, mau apa yang saya sampaikan. Tapi sudah bismillah, karena niat ittiba'an li syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Sobri, dan juga ittiba'an birrul walidain kepada al-mafurlah orang tua kami Ad-Duktur Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Bismillah, dan ini niat saya bukan menasehati, hanya lebih usikum wa nafsi, khususnya diri saya. Kalau misalkan banyak salah, mohon maaf para kiai, tolong dimaafkan nggih. Para bunyai mohon maaf jika nanti kata-kata saya belibet, ngomongnya nggak jelas, tolong dimaafkan nggih. Alhamdulillahirabbil. Di sini saya berani ngomong sekarang. Soalnya sudah jelas dimaafkan. Pokoknya kalau salah nggak boleh ada yang interupsi. Bismillah, nama saya Ahmad Mahrus Iskandar. Kita perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang bagaimana mau menuju ke pelaminan? Enggak, saya sudah nikah alhamdulillah. Nama saya Yai hanya satu insya Allah. Nama saya Ahmad Mahrus Iskandar, tadi disebutnya BCS. Mohon maaf sebenarnya bukan BSC tadi. Bukan BSC tapi lebih ke BCS, bukan BCL. Ya, kalau BCL itu Bunga Citra Lestari. Bukan BCL tapi BCS itu saya bikin sendiri. Apa BCS itu? Itu Baccalaureate of Syariah. Saya dapat ketika alhamdulillah dengan biiznillah dan hidayah dari Allah, saya bisa melanjutkan belajar setelah dari pondok bisa ke Yaman Al-Ahqaf University. Kenapa saya pakai BCS? Karena saya mengikuti ayahanda kami. Ketika beliau lulus di PT IKI tidak mau pakai SAG. Takutnya ketukar dengan sarjana alam gaib. Ya, karena banyak ahlu agama berubah menjadi alam gaib. Lebih pintar alam gaibnya daripada agamanya. Dikit-dikit jadi dukun. Lihat acara-acara saat ini. Yang mana-mana dilihat ada kejadian dikit. Bagaimana tanggapan kiai? Bagaimana tanggapan ustadz? Ada kucing lewat dikit di Masjidil Haram, bagaimana tanggapan ustadz? Lah kan kiainya bingung. Lah kucing di Masjidil Haram banyak.
Akhirnya nyari-nyari dalil kemana-mana. Nyambungin, diurutin kemana-mana. Ini yang tadinya SAG ahli agama menjadi alam ghaib. Tapi alhamdulillah beda dengan lulusan-lulusan pesantren. Khususnya lulusan Al-Falah. Yang mana tadi saya dengar dari awal. Dari saya mendengar dari Nadhom Emriti. Dari Nadhom, nggak tahu tadi maksud ada tidak tadi? Ada ya maksud tadi ya. Nadhom Maksud dan juga Alfiyah Ibnu Malik serta penampilan paduan suaranya, masya Allah. Saya melihat di sini mereka insya Allah generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa saya bilang mereka siap menghadapi? Begini Bapak Ibu, mohon maaf. Saya ini sedikit, ini lebih kepada pengalaman. Bukan untuk sombong, tidak ada. Kalau buat sombong kayaknya nggak pantas saya untuk sombong. Umur saya juga masih 30-an. Kalau sombong jauh dari kata punya ilmu yang banyak. Saya sebelum kiaman, saya itu sebenarnya pingin menjadi astronot. Iya, mondok tapi pingin jadi astronot. Cita-cita saya itu pingin kuliah di Amerika. Bener, saya dapat akhirnya beasiswa di Amerika University di Washington DC. Opoiku ini dekatnya daerah Larangan sana itu. Ya. Di sana tapi abah nggak setuju. Selama hanya sebulan 2 bulan saya disuruh pulang. Akhirnya saya dilempar hijrah ke Yaman. Di sini saya melihat tantangan-tantangan. Saya menggabungkan, mengcompare. Melihat bagaimana dua sisi dunia yang berbeda antara timur dan barat. Antara al-masyriq wal maghrib. Antara east dan west. Banyak perbedaan sekali yang di sini kita lihat kehidupan dari kita ini kadang-kadang mohon maaf sekali. Banyak orang-orang kita kadang-kadang terlalu ekstrim ke kanan, kadang-kadang terlalu ekstrim ke kiri. Betul? Betul? Jadi banyak masyarakat istilahnya masyarakat awam. Atau ada istilah masyarakat abangan. Atau ada istilah Islam KTP. Atau kalau yang kanan lebih sering dikenal dengan Islam ekstrim. Padahal ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kok sepi ini. Baginda Nabi besar Muhammad SAW ngantuk sepertinya. Itu sudah mengajarkan bagian yang bagaimana bisa menjadi Islam yang Hanafiyah. Islam yang mengayomi, yang lentur. Islam yang tahu kapan tegas, kapan keras. Kapan marah, kapan amanah, kapan menjadi indah. Ini dan ini semua alhamdulillah, tsumma alhamdulillah sebenarnya sudah dibawa oleh para masyaikh kita. Yaitu dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan saya lihat insya Allah penerusnya ada pada lulusan santri-santri Al-Falah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini mohon maaf saya tidak mau duduk. Karena kalau duduk nanti saya takutnya ketiduran. Saya biasa jam segini sudah kelonan. Nggak biasa untuk ini jadi saya berdiri nih lihat kenapa sih mondar mandir kayak setrika. Iya karena kalau duduk wah sudah. Saya nggak biasa duduk apalagi di sini kursinya Masya Allah ini kursinya para ulama. Kalau saya masih muta'alim, saya masih seorang santri biasa yang masih ngalap minta barokah dari para yai. Dan mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak becek. Karena dari kemarin saya belum sempat pulang masih jadi Bang Toyib. Kemana-mana jadi suara saya agak serak, jadi serak-serak becek, ini mohon dimaafkan. Nah, kembali lagi bagaimana penerus bangsa ini mempunyai tugas yang sangat berat. Karena apa? Saat ini yang paling suka gembar-gembor, yang paling viral, yang ingin menguasai, yang sangat ambisi menguasai negeri kita yang kita cintai ini antara yang kanan atau dengan yang kiri. Sedih Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sedih? Kita lulusan-lulusan santri yang bekalnya sudah begitu banyak disiapkan bisa kalah dengan mereka yang hanya punya modal UUD ujung-ujungnya duit. Makanya
saya melihat santri-santri lulusan Al-Falah ini tadi dengan paduan suara saya, Masya Allah. Saya orang yang memang mohon maaf, saya orang yang suka melihat dari segala sisi. Bukan apa-apa karena mungkin masih muda, umur saya masih 30-an. Ya dari umur 30-an tapi wajah sering dibilang 17. Ya kalau ada tamu luar negeri gitu ngelihat saya, sering dikira saya ini anak santri. Kadang-kadang wali santri main ke pondok nanya, dek sini rumah kiainya mana? Oh di sana bu, silahkan, saya bilang. Sana pak silahkan. Ya wajar lah, nggak apa-apa. Apalagi kalau peci sama kacamata sudah dilepas, udah ngikutin kayak orang-orang Korea, wah Korea Jawa jadinya. Ini alhamdulillah melihat perkembangan para santri Al-Falah, ilmu mutunnya dapat. Man hafidhal mutun hazal funun. Saya melihat sudah banyak mutun, tadi Gus Hasan juga menyampaikan, sama walaupun belum hafal seluruhnya, tapi mereka sudah berusaha untuk menghafal, sudah niat untuk menghafal, yakin dengan hafalannya, maka hazal funun, akan banyak ilmu-ilmu yang akan mereka dapatkan, bukan di pesantren. Tapi nanti ketika mereka keluar, ketika mereka melangkahkan kaki, melewati gerbang Al-Falah, melewati gerbang emas Al-Falah, melewati gerbang rahmah Al-Falah, mereka akan baru tahu bagaimana barokah dari mutun yang mereka hafalkan akan mencakup banyak funun, ilmu-ilmu yang bisa mereka kembangkan di luar sana nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya dengar lagunya ada yang menjadi anak soleh dan solehat. Saya nggak hafal nadanya tadi. Nadanya tinggi-tinggi semua suaranya. Itu apa namanya, nada-nadanya nada-nada atas semua. Jadi anak soleh dan solehat. Ini Masya Allah, kita bicara tentang anak soleh dan solehat. Siapa sih yang tidak ingin bapak ibu anaknya menjadi anak soleh dan solehat? Semua saya yakin kita ingin anak kita menjadi anak soleh dan solehat. Tidak ada yang tidak mau. Cuman masalahnya sudah dikasih nama soleh dan solehat, tapi tidak menjadi anak soleh, malah menjadi anak toleh, malah anak yang suka nolah-noleh di pinggir pasar, nggak mau ngaji. Betul apa betul? Betul. Sudah dikasih nama soleh, solehat. Dikasih nama solehat, dipanggilnya ihat. Dipanggil nama soleh, maunya dipanggilnya sul. Biar terkenal keren. Ya, sul, bang sul. Ya, ini pinginnya namanya diubah-ubah, sudah diubah, lupa arti namanya, tidak menunjukkan akhlak dari namanya. Inilah sekarang krisis akhlak, krisis karakter. Makanya pemerintah kenapa sekarang ini ada pendidikan kurikulum berbasis karakter, karena akhlak menjadi suatu yang penting. Saya ingat, mohon maaf, cerita ketika saya waktu di Prancis, saya di stasiun kereta cepat, waktu itu saya belum sholat, pingin sholat. Gini-gini walaupun saya kadang-kadang nakal, kalau sudah sholat harus sholat jamaah. Karena nggak bisa, sholat dan jamaah ini tidak boleh ditinggalkan. Saya menumpang sholat di tempat pinggir kereta di stasiun, saya izin. Mohon maaf, saya mau sholat, mau izin, mau praying, because this is the time for praying, saya bilang. Pokoknya wes itulah pokoknya. Oh ya, katanya, come, it's okay, it's not mine. Sholat. Dan mereka mengapresiasi, tidak ada yang marah. Karena apa? Karena kita izin ngomong baik-baik. Inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tunjukkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini tidak bisa didapatkan begitu saja. Akhlak yang baik tidak bisa didapatkan tanpa belajar, dan belajar menjadi satu inti untuk mendapatkan dawamul intifa', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat sampai detik ini hanya diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia.
Kenapa? Gini, di dalam tafsir Razi dijelaskan arti soleh. Arti soleh memperlihatkan arti soleh itu dawamul intifa. Dan dawamul intifa ini kembali lagi kepada ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat di kitab Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali dijelaskan arti manfaat adalah al-ilmun nafi yang bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tafsir Razi dijelaskan ada sebuah hadis yang menjelaskan la tujalisul ulama illa idza da'aukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kamu duduk kepada mereka yang mengaku ulama. Karena ulama berbagai macam. Ulama ini artinya masih masih umum, masih universal. Ada ulama su' dan banyak sekali orang-orang yang mengaku ulama. Apalagi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ulama mereka mengaku ulama tapi tidak ada dasar ilmunya, alias tong kosong nyaring bunyinya. Jangan kamu duduk atau hadir atau dampar, gelar dampar ke ulama kecuali kamu mendapatkan diajak akan 5 hal. Merubah 5 hal dalam diri kamu. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Yang pertama adalah merubah kamu menjadinya ragu menjadi yakin. Tadinya keraguan dalam belajar, dalam kehidupan, dalam peraturan kehidupan sehari-hari menjadi yakin, oh ini tahu hukumnya seperti ini. Yang dulunya cuma tahu sholat Allahu Akbar secara umum saja, ini tahu rukun syaratnya, hukumnya, madzhabnya tahu semua. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini perbedaan-perbedaan tadi sudah dijelaskan oleh Gus Hasan, khususnya apalagi memasuki bulan Ramadan di Indonesia menjadi ladang perpecahan. Ketika sudah mau memasuki bulan Ramadan bagi mereka yang tidak suka dengan Islam. Dibuat ini seramai mungkin, dibuat ini seviral mungkin. Agar apa? Agar jangan percaya ke pemerintah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Jangan sampai umat Islam damai. Jangan sampai umat Islam mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berat Bapak Ibu. Saya sedih sekali. Saya lagi jalan-jalan. Mohon maaf kalau di sini enak. Hiburannya para gus-gus di sini, masya Allah, dengerin para santri ngaji, keliling sini sekitar gus-gusnya kumpul bareng, kadang-kadang kumpul bareng, rokok bareng, cangkruk bareng, ngomong bahasul masail, ngomong tentang ilmu mana saja. Lah saya ini di Jakarta di Kebon Jeruk, samping kanan saya apartemen harganya paling murahnya 5 miliar. Depan saya rumahnya Agnes Monica, tapi nggak nikah-nikah. Belakang saya rumah artis-artis Cina. Di Pondok Asidikia itu kalau udah minggu pagi, itu putih-putih aspalnya. Was, goyang-goyang semuanya. Bruk-bruk-bruk gitu. Pohon-pohonnya goyang-goyang. Ini bingung, temen jauh. Ngumpul sama Gus susah. Cuman lewat WA grup terus. Nggak punya temen, ya jalan-jalannya kemana? Ya jalan-jalannya karena paling deket mall, yang mainnya ke mall. Udah, yang penting jangan bawa uang. Kalau uang habis, apalagi kalau udah sama istri, nggak bisa meleng dikit. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya nggak bilang ibu suka belanja, tidak. Ini istri saya. Ini pas lagi sholat di sana, mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini kisah mahal syahidnya ininya. Ketika lagi sholat jamaah. Saya pakai sarung, sengaja. Saya kalau ke mall saya pakai sarung. Saya pede. Wong sarung ini pakaian dulu, pakaian kerajaan kok. Kenapa kita malu dengan bersarung? Saya sarungan, tapi tetap celanaan. Karena kedinginan nanti. Kakinya kedinginan, mengkerut soalnya ini, gatel.
Saya pakai sarungan biasa, pakai peci. Kenapa? Kita harus bangga dengan identitas kita. Ini juga menjaga kita. Menjaga dari toleh kanan kiri, meleng kanan kiri. Ya, menjaga. Ketika itu saya sengaja, pokoknya ini saya jadi imam. Tahu-taunya ada anak muda nyerobot. Set. Ya sudah, stop. Saya yang jadi imam. Oh, saya melihat bentuk wajahnya, pakaiannya Islami. Juga cuman pakai celana, ya celananya agak tinggi dikit lah dari sarung saya. Ininya, oh iya silakan tafadhol, saya bilang silakan. Pas ketika ngimami baca surah pertama Qul Huwallahu Ahad, di sholat isya baca Qul Huwallahu Ahad rakaat pertama. Lah saya bingung, rakaat pertama sudah Qul Huwallahu Ahad, sunnahnya kan rakaat kedua lebih pendek. Sunnahnya kan benar dalam kitab-kitab fikih, sunnah rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat pertama. Surahnya, jumlah ayatnya. Sudah Qul Huwallahu Ahad bacaannya Masya Allah dinada-nadain, tapi tajwidnya saya praktekkan. Qul Huwallahu Ahad. Ya Allah, saya sholat bingung antara mau mufarraqah, tapi kok nanti saya di belakang dia pas. Ini nanti kalau saya mufaraqah yang lain buyar nanti. Itu dipanjang-panjangin di belakangnya. Lah dikira semuanya mat arid li sukun. Seenaknya bisa dikasih mat semaunya dan matnya mungkin pikir dia sampai 6 huruf mungkin. Bingung saya lah ini kok begini. Akhirnya pas setelah sholat terpaksa daripada saya ragu, sebenarnya nggak boleh, saya harus tetap mengikuti imam, nggak boleh ada keraguan, namanya makmum ya harus ini. Lah cuman ini kalau lauhat aja sudah salah. Ya sudah saya niat setelah ini saya i'adah, saya ngulang sholatnya. Sudah begitu saya ngulang sholat, ditungguin sama dia marah-marah. Kenapa kamu ngulang sholat? Emang sholat saya nggak sah katanya. Dulu saya ada santri, bukan yang ini ngikut saya suruh tenang, nggak usah ini udah nggak usah ribut. Karena saya pernah melihat ini kejadian seperti ini waktu saya di Tarim, kakaknya Habib Umar bin Hafidh, Habib Masyhur bin Hafidh, itu ketika kita maulid, setiap malam Jumat sama, kita ngadain maulid, para santri kumpul dari Rubat, Tarim, dari Darul Mustafa kumpul, waktu itu ada orang sepuh datang, tahu-taunya marah-marah, ini bid'ah Habib, ini bid'ah gini-gini. Habib Masyhur diem. Dan santri tadinya sudah pada membangun sama Habib disuruh dikasih isyarah, jangan. Dan beliau membaca wa a'rid 'anil jahilin. Lemes, ngantuk, lapar. Wa a'rid 'anil jahilin. Kepaksa. Kata beliau apa? Sudah biarkan mereka orang-orang yang gak ngerti. Jangan dilawan, tidak perlu dikasih dalil. Sudah diemi saja. As-sukutu aslam, as-sukutu zahab. Diam itu lebih selamat, diam itu adalah emas. Wah ibu-ibu senang kalau udah bicara emas ini. Makanya Bu, kenapa diem itu emas? Kalau ibu banyak diem, nanti suami sering kasih emas. Amin. Tadi didoain gak mau bilang amin. Gak jadi dikasih emas berarti sama suaminya. Ya, ini udah diem aja. Ini yang saya praktekkan karena saya ingat dan saya melihat sendiri waktu itu. Diam. Gak perlu dinikah. Ya, saya cuman bilang, maaf saya kodok sholat, ada sholat maghrib waktu itu lupa. Jadi saya ngodok. Gitu masih, wah gimana kamu pakai yang seperti ini ternyata sholat meninggalkan gini-gini. Dia ngeluarin hadis apa. Astagfirullah. Ya sudahlah, iya tidak apa-apa. Saya cuman assalamualaikum, saya tinggal sudah. Oh gak kenal kok, ngapain kita ributkan. Ini loh seperti ini yang sering terjadi di kota-kota. Merasa paling benar,
merasa paling ngerti ilmu, merasa dia paling hebat, baik yang ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Wah, kalau ekstrim ke kiri nggak usah bahas lagi. Udah, ampun. Saya kalau lagi kumpul sama teman-teman artis, waktu itu kumpul dengan Laudia Cynthia Bella, kumpul dengan Dewi Sandra, kumpul dengan Saskia Sungkar, kumpul dengan Melly Guslau. Wah, itu sudah. Ya, itu lebih parah. Makanya banyak artis hijrah tapi bukan apa-apa Bapak Ibu, mereka juga butuh bimbingan. Jangan sampai yang hijrahnya tidak benar-benar sesuai Islam ahli sunnah wal jamaah. Apalagi Islam yang sudah dibawa oleh para wali songo, Islam yang sudah dibawa oleh para masyayikh kita di Indonesia kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Bapak Ibu dengan menaruhkan anak Bapak Ibu di Al-Falah, insya Allah mereka lah yang akan menjadi penerus para ulama di masa yang akan datang. Makanya Bapak Ibu harus berbangga. Dan ini punya tugas besar buat para anak-anak santri kita. Jangan sampai kalian berhenti belajar. Tadi yang pertama minasyaqi ilal yakin. Ini masih baru dasar ilmu pertama. Karena kalau sudah yakin, ini mohon maaf, kalau yakinnya kebablasan, kadang-kadang ini biasa manusiawi, muncul sifat kiber. Betul apa betul? Orang kalau sudah over pede, sudah over yakin, itu sudah terlihat seakan-akan sombong. Makanya yang kedua, kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minal kibri ila tawadu'. Dari dia menjadi yang sombong dengan ilmunya merasa hebat. Ini yang terlalu ke kanan, terlalu syadid, terlalu merasa paling hebat, terlalu merasa dialah yang segala-galanya. Ila tawadu'. Bagaimana bisa rendah hati, bagaimana mengikuti seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk ke bumi. Tahu tempatnya, tahu posisinya, tahu porsi, bagaimana harus berbicara. Tidak melebihi, juga tidak kurang. Kalau istilah dalam ilmu mantek, jame' mane, mencukupi segalanya. Ini bisa mengayomi seluruhannya. Ini yang susah memang saat ini. Akhlak sifat tawadu ini susah, berat ya. Kalau tidak berat, tidak mungkin Allah akan menaikkan, mengangkat derajat bagi mereka orang-orang yang tawadu, yang mau mengerem dirinya. Kalau kata abah saya, kita ini dalam berdakwah. Dan apapun kita, apapun profesi kita ini seperti mobil atau kendaraan. Ada rem, ada gas. Ada rem, ada gas. Ibu kalau ngerem terus nggak jalan-jalan. Coba ibu suruh diem terus suaminya, nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin ada hasil anak. Tapi kalau ngegas terus nabrak. Coba ibu setiap malam, kan nggak enak, capek, sakit. Makanya apa? Ada rem, ada gas, seimbang. Rem ini adalah tawadu kita ini. Gas ini sifat yakinnya. Ketika kita yakin Allah akan mengabulkan, Allah akan mendukung, Allah akan bersama kita, gasnya ditancapkan. Tapi jangan sampai lupa bahwa manusia sering bisa ada sifat sombong, remnya dimainkan. Nah, ini penting Bapak Ibu, rem dan gas ini dimainkan. Ya kayak ibu naik motor nih, mohon maaf, kan banyak tuh istilah the power emak-emak tuh. Mohon maaf, katanya sen ke kanan, belok ke kiri. Yang gitu ngesen dari awal sampai akhir nggak belok-belok. Tau-taunya ngerem mendadak. Kan banyak tuh seperti itu. Ya ini sebenarnya sih bukan ibu-ibu doang, tapi di beberapa daerah juga begitu. Dan insya Allah bukan ibu-ibu sini, insya Allah. Kalau ibu-ibu sini mah baik-baik semuanya. Seneng, Masya Allah. Lanjut. Lanjut sampai jam berapa ini? Saya nggak enak, bukan apa-apa, nggak enak kalau dikasih amplop sayanya.
Saya udah niat kalau dikasih amplop mau saya kasih kiai lagi. Saya santrinya beliau masa diamplopi. Kalau dikasih amplop lama-lama dikasih amplop kan saya kan nggak enak jadinya. Nggak enak untuk nolak soalnya. Maaf ya Gus, maaf ya, mohon maaf sekali. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga, sifat tawadu inilah yang akan membawa kepada sifat ketiga. Yang mana sifat ketiga ini harus dijaga. Karena apa? Karena kiber ini kalau tidak dijadikan sifat tawadu, akhirnya dari kesombongan membuat orang suka marah. Dan orang yang membuat suka marah inilah yang menghilangkan sebagian iman. Innal ghadaba yudhibul iman. Sifat marah menghilangkan iman kita. Dan dari amarah inilah karena kesombongan orang lain menjadi benci, terjadi permusuhan. Siapa yang senang lihat sombong? Coba ibu-ibu lihat temennya taunya bawa emas kanan kiri gini-gini. Sombong. Baru aja emas 1 kilo, saya bawa nanti 10 kilo di sini. Baru aja emas di tangan, nih emas saya nih di seluruh badan. Ada di Yaman itu Bu, kalau sudah nikahan maharnya itu emas dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam itu emas semua. Maksudnya dalam bagaimana? Mohon maaf bahasanya agak porno dikit. Celana dalamnya juga emas. Lah cuman saya bingung, gak gatel apa itu? Nah gimana kalau mau buang air, nyopotnya susah banget kan? Itu emas, kembali kemana tadi? Itu kalau sudah ibu-ibu ngelihat teman pakai perhiasan, sombong. Akhirnya menjadi iri, menjadi marah. Di situ terjadi permusuhan. Nah inilah ilmu ketika kita duduk dengan para ulama. Bagaimana bisa merubah minal adawah dari permusuhan ilan nasihah. Dengan menasehati, saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, saling memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Sebagaimana kita tahu di surah Wal Asr, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mohon maaf, saya lagi kambuh. Jadi agak sering batuk ini, saya mohon maaf sekali kalau udah jam segini sudah mahnya bunyinya mah. Jadi kambuh, mahnya double, mah di perut sama mah di suara. Mama gitu. Ya double. Kalau mah di sini bunyinya kerucuk, blukutuk. Kalau mah yang satunya suara di sini, mama, tangannya sambil ngayo-ngayo gini. Nasihat saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena ilmu dengan kita banyaknya ilmu kita semakin tawadu, bukan semakin sombong. Semakin kita ingin mencari ilmu, semakin kita butuh ilmu dari siapapun dan dari manapun. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ambillah ilmu dari siapapun dan dari manapun. Karena ilmu itu bertebaran di mana-mana. Tidak banyak, tidak sedikit ilmu yang kita ambil walaupun kita minal mahdi ilal lahdi dari hidup kita sampai mati kita. Itu hanya sedikit, tidak banyak. Sedikit sekali ilmu yang kita ambil. Bahkan kalau perumpamaan dalam hadis seperti tetesan air yang ditaruh seperti di jarum. Di lautan yang luas. Makanya jangan pernah sombong. Baru hanya lulusan Imriti, belum nanti lulusan Alfiyah. Yang Alfiyah jangan sombong, baru lulusan Alfiyah, belum Jam'ul Jawame. Yang Jam'ul Jawame jangan sombong, baru Jam'ul Jawame, belum Madzhabul Arba. Masih banyak terus ilmu tidak akan ada habisnya. Bahkan Al-Imamul Malik ketika beliau ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan fikih, dari 40 pertanyaan beliau hanya bisa menjawab 2 atau 4. Sisanya sauhayi, saya akan menyiapkan jawabannya besok. Karena apa? Karena tahu beliau kekurangan ilmu beliau. Tidak mau sombong. Takut jawabannya tidak pas, takut jawabannya ngawur, takut yang disampaikan ternyata tidak sesuai apa yang beliau pelajari sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Hanya Bapak Ibu, ini tadi yang ketiga, minal adawah ilan nasihah. Dari permusuhan menjadi nasihat saling mengingatkan.
menjadi perdamaian, saling mengerti satu sama lain. Yang keempat adalah minar raghbah ila zuhdi. Dari hal yang senang kepada dunia jadi tidak senang kepada dunia. Lah, masa nggak boleh senang sama dunia? Yang nggak boleh itu senang, Bu. Kalau cari dunia boleh. Zuhud itu adamu mahabbati dunia, bukan adamu tolabid dunia. Cari dunia boleh, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bapak Ibu kerja silahkan, ambil bagian masing-masing dari dunianya untuk bekal kita di akhirat nanti. Kewajiban kita di dunia. Kalau tidak boleh, nggak mungkin Rasulullah SAW ketika melihat seorang remaja bekerja, dia giat, terus sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya anak laki-laki itu ikut jihad fisabilillah ya Allah. Apa kata Rasulullah? Dia sudah jihad fisabilillah. Man sa'ali walidayhi, barang siapa yang berusaha untuk kedua orang tuanya, fahuwa fisabilillah. Man sa'ali nafsihi yu'iffuha, barang siapa yang berusaha untuk dirinya agar terjaga kehormatannya, fahuwa fisabilillah. Jadi Bapak Ibu mencari rezeki untuk anak, untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan agama, ini termasuk fisabilillah. Makanya Bapak Ibu cari hartanya makin kuat. Tadi saya dengar Kiai Hodori tadi bicara tentang, mohon maaf ya nggih, saya kalau bahasa Jawa itu agak-agak kurang paham bener-bener. Tapi beliau bilang saya itu yang penting SPP. Nah, bayar tentang SPP itu udah Masya Allah beliau ini. Sudah, karena tahu pondok itu yang paling dibutuhkan itu SPP. Makanya Bapak Ibu SPP-nya jangan sampai telat. Kasihan pondoknya. Tadi saya nanya ke Gus Munif, Gus ini mau ada sorban sedekahan nggak? Jangan Gus, kalau haflah nggak ada, oh siap. Kalau nggak ada saya siap, nggak akan minta. Biasanya saya minta, ayo semuanya rogoh utang bareng-bareng, ambil uang semuanya, kita sedekah buat pondok. Niat perjuangan di pondok ini, niat kita berjuang bagaimana untuk anak kita, kemuliaan anak kita, kehormatan anak kita, agar kita termasuk apa yang kita keluarkan ini termasuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Bapak Ibu cinta dunia yang tidak boleh, bukan mencari dunia. Beda antara cinta dan mencari dunia. Dan yang terakhir, ketika berbicara minar raghbah ila zuhdi, ketika berbicara dari mencari dunia tadi, jangan sampai ada minar riya, dari keriaan dalam hati kita. Jangan sampai ada riya, apa yang kita dapatkan tadi sebenarnya berhubungan dengan kesombongan. Kalau riya itu ada, ingin tampil, ingin dipuji, ingin kita menampilkan apa yang kita punya, siapapun, ini sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Dan na'udzubillah, cobaannya lebih besar. Apalagi ilmunya kosong. Na'udzubillah, Al-Imam Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, syai'an, ada dua hal yang mana ahlaka biduni ilmiddin, yang akan merusak binafsihima jika tidak ada ilmu agama. Apa itu? Al-mal, harta, wal jah, dan jabatan. Karena apa? Al-mal, wal jah, harta dan jabatan ini kalau tidak ada ilmu agamanya, orang akan sombong, orang akan pingin pamer, orang akan pingin menunjukkan apa yang dia punya. Simple. Kita lihat sekarang, mungkin Bapak Ibu kalau ngikut berita-berita yang lagi rame crazy rich. Karena bilangnya saya niat untuk motivasi, tapi Allah berbalik. Hancur karena hartanya. Jabatan juga sama. Kalau jabatan tidak karena ilmu, tidak dijaga dengan ilmu yang baik, tidak menjaga amanah dengan baik, dengan sifat tawadhu, dengan sifat zuhud, dengan sifat kembali kepada Allah, dengan sifat serahkan semua kepada Allah, tidak ada ikhlas,
maka di sini naudzubillah jabatan itulah yang akan menghancurkannya. Makanya mohon maaf, kita tidak sedikit melihat banyak para pejabat kita akhirnya jatuh karena jabatannya. Karena apa tadi? Tadi ilmu agamanya tidak mungkin saat itu kepleset, belum digunakan. Makanya minar riya ilal ikhlas, dari sifat riya dengan kembali kepada sifat ikhlas. Dan kalau kita sudah berbicara ikhlas ini susah Bapak Ibu. Susah bicara ikhlas karena apa? Ikhlas itu didefinisikan bagaimanapun susah. Intinya kembali kepada Allah. Dan ikhlas ini menjadi semangat kita dalam beramal, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam mencari ilmu, dalam kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang terpenting. Kalau sudah tidak ikhlas, sudah Allah akan memberikan cobaan. Dan tadi Imam Haddad mengatakan cobaan terbesar umat manusia kalau sudah tidak ikhlas, tidak ada ilmu agama ketika menghadapi dua hal. Al-mal wal jah, jabatan dan harta. Semoga anak-anak kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan dunia, dari cinta dunia, dan kita diberikan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah, diberikan keikhlasan untuk cinta kepada Allah, diberikan keikhlasan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai akhir hayat kita, dan kita mendapatkan barokah dari ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Karena sudah hampir jam 12, sebenarnya saya tadi ingin berbicara tentang ilmu manfaat. Ada beberapa macam, tapi ini kita tunda di episode yang akan datang di artis yang sama dan channel yang sama. Biar diundang lagi. Mohon maaf Yai nggih, boten Yai, cuman bercanda doang Yai, ngapunten Yai. Mohon maaf sangat Yai. Ini saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada para santri wisudawan dan juga wisadawati dari santri putri. Kalian yang masih harus khidmah, khidmahlah. Bila khidmah tahsulul barokah. Khidmah itu adalah puncak dari dasar praktek keilmuan kalian. Sedikit saya cerita, ini saya sendiri mengalami. Saya setelah lulus 5 tahun kuliah sama Abah suruh pulang. Tapi sama guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun gak boleh pulang. Saya disuruh di sana. Sampai Abah datang bawa ibu saya sama istri Abah yang kedua sama sama anak cucu dibawa semua. Saya dulu taunya dulu istri Abah saya 2, yang lain wallahu alam bisawab dulu. Itu dibawa ke sana semua minta supaya saya boleh pulang. Gak diizinin sama beliau. Enggak, mahrus di sini. Mahrus S2 di sini. Nggak diizinin sama Abah, enggak. Hanya saya nggak tahu bicara antara Abah dengan beliau Al-Habib Abdullah Baharun. Bicara terus kata Habib, ya sudah mahrus boleh pulang tapi setahun ikut saya dulu. Bantu saya dulu. Ya sudah, saya niat. Mahrus, niat khidmah kepada Habib. Itu bagaimanapun guru antum murabbi rohkum. Naam Abah, siap Abah. Dipanggil sama beliau jam 1 siang suruh ke rumah beliau. Setelah makan siang mahrus datang ke rumah saya, nanti tunggu di masjid. Ada masjid kecil di rumah beliau atau kita biasanya bilangnya musola. Ini apa isyarah suruh sudahan. Takutnya suruh sudahan. Biasanya kalau udah dititin tahu ada kertas gitu. Gus 5 menit lagi gitu. Saya disuruh nunggu jam 1 siang itu. Jam 1 siang setelah sholat duhur, karena di sana biasanya dahulukan dahar dari duhur. Kalau istilahnya kan takdimul asya alal isya. Ini dahulukan dahar dari duhur. Jadi dahar dulu baru sholat duhur. Nah, udah paham, kalau ini paling paham. Masalah makanan paham banget. Sama udah lapar juga. Kembali ke cerita, udah makan setelah itu sholat duhur. Sama beliau jamaah. Mahrus tunggu sini, saya masih ada tamu. Naam Habib, jangan kemana-mana. Saya duduk di situ, di pojokan, gak keluar dari musola. Duduk sama beliau, setelah setengah jam dikirimin syahi Arab gitu sama kurma. Udah saya makan dikit, sampai jam 3 saya nunggu di sana. Kok belum ada kabar Habib? Tunggu saya.
Tanya, Gus loh, pembantunya datang yang khidmah di sana. Gus ngapain di sini? Sama Habib suruh nunggu. Oh ya udah nggak apa-apa Gus, sini aja dulu. Ya sudah, dalam nggak keluar udah. Paling cuma rebahan sebentar. Ini nggak, kok belum dipanggil-panggil ya sudah. Jam 3, masuk jam 3.15 asar. Sholat asar beliau keluar. Oh ya Mahrus saya lupa tadi ada tamu. Habib tidak apa-apa, saya nungguin antum. Saya di sini nggak apa-apa. Ya sudah, kita sholat asar dulu. Sholat asar, Mahrus tunggu dulu, saya masih ada tamu. Saya nunggu lagi di musola, nggak keluar lagi. Nunggu lagi, dikasih teh yang kedua. Itu sayangnya di sana nggak boleh ngerokok. Kalau ngerokok saya udah ngerokok mungkin 2 box sudah habis itu. Nunggu lagi, nunggu aja. Sudah, sampai mau maghrib. Maghrib beliau keluar, ya Mahrus maaf saya lupa dari tadi banyak tamu, banyak urusan tentang jamiah, tentang kuliah gini-gini. Tidak apa-apa ya Habib, min fadlikum, saya ridho di sini, saya yang penting izin saya di musola ya Habib. Ya nggak apa-apa Mahrus, kita sholat isya jamaah sama beliau dan beberapa khodim yang ikut beliau. Sholat, setelah itu ya Mahrus, saya habis maghrib ada wiritan dulu. Tunggu ya, nanti isya baru ketemu saya. Naam Habib, dari jam 1 sampai isya jam 7.15, setengah 8. Ya sudah tidak apa-apa, saya tunggu. Ini perut udah mulai kretek. Ini di perut saya bukan cacing bu, naga adanya. Ini naga udah pada demonya ngalahin demo-demo yang di Monas. Ini udah rame berat sini, ini jutaan naga di sini. Wah, waduh. Karena mungkin masa dari tadi kurma terus sih nggak ada yang lain. Waduh ya Allah, udahlah Bismillah ya Allah nungguin aja. Nungguin nggak kemana-mana itu saya di situ. Setelah nungguin seperti itu datang isya sholat, saya diminta Mahrus ikut saya ada ada nikahan. Waduh, masa saya mau dinikahin pikir saya. Waduh, seneng saya dinikahin sama orang Arab hidungnya mancung-mancung. Lah kita mancungnya mancung ke dalam. Atau istilah enaknya hidung kita mini. Nah, kalau pesek kan nggak enak dibilang pesek. Waduh, bingung saya belum pernah ikut beliau. Yang biasanya khodim beliau itu kamu nggak usah ikut biar Mahrus aja lah. Bingung saya. Waduh, saya nggak pernah khidmah ke beliau. Gimana saya ikut beliau? Ya sudah Mahrus. Gus nanti pokoknya bawa sendalnya beliau. Oh iya udah. Ikut beliau bawa sendal beliau kemana-mana saya bawa. Terus kata yang itu, Gus nanti jangan lepas dari beliau. Pokoknya di samping beliau siap. Saya di samping beliau terus, beliau di depan, saya di samping beliau di depan bawa sendal. Sampai diingetin, Mahrus kamu jangan di sini, di sana, ini tempatnya para habaib besar. Habib Umar nungguin di situ. Oh iya saya pindah akhirnya. Sambil bawa sendalnya beliau, itu sendal beliau saya dekep pokoknya. Nggak boleh hilang sendal beliau ini. Pindah saya akhirnya, tadi saya di depan, namanya nggak ngerti di depan aja santai. Wah saya di depan sama habaib besar. Dan nanti pindah jangan di sini kan. Tuh Habib Umar di situ. Oh ya siap Habib, pindah saya ke belakang. Nungguin sambil ngantuk gini-gini, ngangguk-ngangguk, udah kayak ibu-ibu juga. Ini kapan Gus Mahrus selesai ngomongnya, nggak selesai. Sama saya waktu itu juga ngangguk bu, gini-gini. Lapar, ngantuk jadi satu udah pokoknya itu. Belum mandi lagi, karena lagi musim panas waktu itu di sana. Dan panasnya itu hampir 40 derajat. Gerah, lebih gerah daripada saya pakai jas sama baju ini. Wah gerah banget itu. Setelah itu sudah selesai, Mahrus, Nam Habib, saya bilang. Ayo pulang. Saya nanya hanya berani. Afwan Habib, maaf Habib, kira-kira tugas saya ini apa? Nanti, kata beliau. Nanti, sekarang yang penting kita pulang dulu. Naam Habib, saya bilang. Nyampe ke rumah beliau, ternyata sudah ditunggu oleh dosen-dosen S3. Dakatir, di Universitas Ahqaf itu guru-guru pengajar emang ada pengajian. Saya ingat banget pengajiannya kitab Tadhkirun Nas. Ya, di situ beliau ngajar dan itu khusus anak-anak magister, kitab gundul tidak ada harokatnya, bahkan titiknya kadang-kadang hilang karena asli makhtutot kitab manuskrip yang dipakai. Mahrus duduk sini, ikut. Lah, saya ikut S3, orang saya baru lulus S1. Ngapain saya ikut beliau? Malu saya, itu guru-guru saya semua. Sudah ikut saya masuk. Masuk saya, duduk. Mahrus di dalam, jangan di pojokan. Kamu belum tua, jangan suka nyender. Ya, maaf saya nggak nyindir yang suka nyender, enggak. Saya juga suka nyender kok, sama. Ayo sini majuan kamu. Nah Habib, di depan saya kata beliau. Waduh di depan beliau. Pas duduk di depan beliau. Mahrus iqra. Hah? Baca. Afwan Habib iqra katanya.
Suruh baca saya sama beliau. Afwan Habib Ayusofha halaman berapa? Halaman 13. Waduh, kok halaman yang pendek, coba halaman 50 kan bisa bukanya pelan-pelan. Buka pelan-pelan kan enak gitu, kita ingin kekuatan dulu. Di depan jadi semuanya duduk di atas, saya duduk di bawah. Duh, 13 lagi, ini udah 10, 11, 12. Semoga paragraf tengah, di tengah-tengah. Ayu syater ya Habib, awal, astagfirullah. Paragraf pertama suruh baca. Gak bisa bohong ini. Gak bisa, ya biasalah namanya santri agak licik-licik dikit. Gak mungkin semua santri bener terus. Saya yakin ada santri yang kadang suka ngintip, suka ngumpet di kamar mandi. Ini biasa namanya santri. Saya juga santri waktu itu. Ya Allah, halaman pertama ini gimana bacanya? Bismillah, saya udah pokoknya niat ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai baca. Saya masih ingat awal lafadznya. Yang bagi alaikum ayastahibba bihuduril majalis bisakinah. Saya masih ingat awalnya doang. Selanjutnya udah pokoknya baca aja. Baca di situ nggak di stop. Padahal beliau itu kalau nahwu salah langsung dibenerin. Marah, antum sudah S1 lulus nahwunya masih salah. Mesti langsung dibenerin. Ini kok nggak disuruh berhenti, apa bacaan saya bener semua, baca sampai akhir. Bas, cukup kata beliau. Cukup. Alhamdulillah beliau ngomong, ya masyayikh minal an, dari sekarang mahrus saya qra'ul kitab ma'ana. Mahrus baca kitab sama kita. Mahrus kamu jam segini sekarang datang, mulai minggu depan datang ngaji kitab sama kita. Hah, saya bingung. Ya Allah, bayangin dari saya nggak ngerti baca kitab tersebut, kitab banyak yang huruf nuktohnya titiknya hilang, lapar, ngantuk, 8 jam nunggu di masjid dikasih kurma, sampai ini mungkin kalau bisa pohon kurma tumbuh ini pohon kurma di perut, ya. Tapi disuruh baca karena niatnya diridho guru, niat khidmah guru, niat hanya mengikuti kalam syekhi. Allah ngasih kemudahan. Aduh, jatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini makanya para santri ketika berbicara khidmah, ilmu 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun yang kalian dapatkan dengan khidmah itulah nanti akan terangkum bagaimana bergunanya ilmu yang selama ini kalian cari. Dan itu yang saya rasakan hingga detik ini. Ketika guru saya datang dari Yaman, di situ saya mesti pingin berkhidmah. Karena apa? Dengan berkhidmah itulah, oh saya bisa mempraktekkan, bisa mengamalkan, menanyakan langsung kepada beliau. Yang bagaimana tadi? Minal syakki ilal yakin, minal kibr ilal tawadu', minal raghabah ilal zuhdi, minal riya ilal ikhlas, wa minal minal riya ilal ikhlas. Ngafalnya sudah kelima. Bisa menjaga semua ini, menjaga apa yang sudah diajarkan oleh guru saya, hingga saya benar-benar menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai harapan orang tua dan guru-guru saya. Dan insya Allah ini yang saya yakin diharapkan oleh para orang tua. Makanya Bu, ini mohon maaf Bu, anaknya kalau perempuan masih disuruh khidmah, jangan takut, niat ikhlas. Jangan nanti kapan nikahnya, takut anak saya nggak laku-laku. Enggak, insya Allah kalau sudah disuruh khidmah nanti bisa diambil mantu. Iya, mantu ustadz. Ya, jadi niat khidmah, nggak usah takut, bismillah, niat. Niat khidmah untuk ilmu yang barokah, ilmu yang manfaah. Karena khidmah itulah yang akan merangkum dari belajar selama ini di pesantren. Dan insya Allah saya melihat para santri Al-Falah dalam berkhidmah, cepat cekatan, kreatifnya ini Masya Allah. Saya hormat sekali dengan para gus-gusnya yang menjaga pesantren ini, manajemen dan khidmahnya ini Masya Allah. Para gawagisnya, para gus-gusnya ini saya sangat hormat sekali dan sangat kagum sekali. Semoga saya bisa mempraktekkan di Jakarta. Karena di Jakarta agak susah ya, namanya anak-anak ibu kota. Harus senengnya dimanja, senengnya dipuji, dikasih hadiah. Dikit-dikit hadiah, maunya hadiah, ngaji hadiah. Ini saya sendiri sudah sampai bawah. Saya kira nanti saya di sini suruh ngasih hadiah juga.
Ya, saya kira tadi yang di depan saya itu para santri, karena saya tadinya dengernya saya ngaji di depan para santri. Nah ini kok di depan para kiai, saya bingung. Ya udahlah, berarti saya nggak jadi ngasih, takut ngasihnya kurang. Ya, jadi ini para bapak ibu sekali lagi untuk menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah, ketika diminta kiai, diminta ustadz, diminta pengasuh, keluarga pengasuh khidmah, bismillah niat, insya Allah akan menghasilkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa ashabihi wa sunali baqi wa ma'na ahli badar uhud khandaq hunain hudaybiyah syubaiga jami sahabati wal qurabati wa tabi'in khususan Uwais al-Qarani wa Said Imran bin Husain kama ruwiya li Anas bin Malik fi haditsil Bukhari idza dzukra Imran bin Husain yustajabu dunga radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Murabi arwahina Mbah Yai Jazuli bin Usman bin Sahal Ploso, ibunya Rodiyah Jazuli, Ki Zainuddin Jazuli, Ki Huda Jazuli, Ki Hamim Jazuli, Ki Munif Jazuli, Ki Fuad Jazuli, Nadul Badriyah Jazuli, ya Allah wa usulihim wa furu'ihim, Mbah Zain Ki Timbati Mahmud Hashim, Ki Khalil Basido Giri, ya Allah, Mbah Sami Abdul Aziz, Mbah Bedowi, Mbah Maksum Melasem, ya Allah, Romo Ki Hamid Pasuruan, Romo Ki Busyra, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adbai ulama awliya salihin musannifin mu'allifin wa jududina wa jadatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu hukukun alaina ghafara lahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha uluman nafiyatan katsirah wal istiqomah wa dzurriyyatan thayyibah husnal khotimah. Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin manjalasana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka lutfan ma'a tabdir fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya karim inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani ya rab
ijazatan famnun alaina bima mananta bihi ala awliyaika wa ulamaika wa sulahaika wa ahli ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ubsud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika ya Allah. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al durriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dul wa jadair. Barikana fi auladina durriyatina wa fadhum wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma salimna wa auladana durriyatina min taghayyuri hadaz zaman. Salimna min fitani hadaz zaman. Salimna min hamazati dunya wa adabil akhirah. Salimna min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Ya sahiba asma'il husna ijma'na ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina syuhada salihin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal yumni wal imani was salamati wal islami wal afiyah wal rizqil halal wal rizqil hasan wa difal asqam wal auni ala salah wasiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa aidallahumma alaina wa alal muslimina sinina ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidin la mundaqisin radin wa rasakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matrudin wa ala ta'atika ya rahman muta'awinin. Allahumma laqina rauhan wa raihana wa taqabbal siyama syahri Ramadan minna wa liqiyamihi fa'inna walilati qadrihi fawafikna walilati qadrihi fawafikna walilati qadrihi fawafikna wali ibadatika fasobirna wa minal ahya'il marzukina wa ja'alna. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bifalni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kula naukiti pematuri anak kula matur nuwun rawuh panjenengan nyuwun ngapunten boten saged ikram ingkang saestu sugeng kondur dene nun sewu tamu Banjar lan ingkang sami lenggah wonten kursi kula saturi sami dahar wonten griya. Semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.